Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bersama Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini dan kita akan masuk dalam tuntunan sepekan kita. Sebelum kita masuk dalam tuntunan sepekan, mari kita bawa hidup kita menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita memuji Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh ralabaya shikara ralabaya shikara ralabaya shikara ralabaya
Tuhan kami boleh datang sujud menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan hanya Engkau lah pokok pujian penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah memberikan kami keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau Tuhan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu melalui tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, tapi hanya mengandalkan roh kuasa Roh Kudus Tuhan, yang akan memampukan hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan, biarlah Roh Kudus yang Tuhan memberikan pengertian yang baru, sehingga setiap pemberitaan firman pada pagi hari ini melalui tuntunan sepekan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ambil alih ya Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Sebelum saya memberikan sharing kebenaran firman Tuhan melalui tuntunan sepekan kita pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gembala, Bapak Anton, yang memberikan kesempatan buat saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan melalui tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarpun mungkin secara sederhana, tapi ada makna yang akan kita dapatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memulai pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita, yaitu terambil di Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Injil Matius ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan membacakan buat kita semua. Perikopnya perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan secara singkat arti dari perumpamaan yang Tuhan berikan bagi kita melalui firman Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 ini, saya mau menjelaskan. Kita tahu bahwa di dalam beberapa pengajaran Tuhan Yesus di dalam pelayanannya waktu 2000 tahun yang lalu, dia selalu menyampaikan beberapa perumpamaan di dalam setiap pelayanannya. Kita tahu selama 3 hari berturut-turut hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk boleh menyampaikan tuntunan sepekan kita, itu juga mereka menyampaikan beberapa firman Tuhan melalui perumpamaan. Dan kesempatan pagi hari ini juga
kita akan belajar tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Apa sih lalang itu? Mungkin kita udah pernah dengar lalang itu adalah sebuah tumbuhan yang artinya tumbuh di banyak tempat. Kita tahu lalang itu adalah sesuatu tumbuhan yang tidak berguna. Dan juga apakah gandum itu? Kita tahu gandum itu adalah sesuatu tumbuhan yang bermanfaat, di mana gandum itu menghasilkan buah. Jadi apa yang menjadi pembeda antara gandum dan ilalang? Kalau kita ambil gambaran daripada dua tumbuhan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau gandum itu digambarkan seperti anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, sedangkan gambaran ilalang itu adalah anak-anak yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai gambaran sebagai kita sebagai apa di dalam dunia ini. Kita tahu hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Siapa sih yang menaburkan benih yang baik? Pada dasarnya Tuhanlah yang menaburkan benih itu. Pada dasarnya Tuhanlah yang menaburkan hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita, orang yang diciptakannya. Pada dasarnya Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Tapi kenapa di tengah-tengah Tuhan ciptakan semua yang baik itu ada hal yang tidak baik? Ini menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Tuhan izinkan ada hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita, di dalam kerohanian kita, pengiringan kita sama Tuhan. Itu membuat kita supaya kita terus boleh berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap? Karena itu ya, supaya nampak di mana sebenarnya orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita tahu orang percaya adalah orang yang selalu berharap sama Tuhan. Orang percaya itulah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang percaya itu adalah orang-orang yang selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh harapnya, hidupnya selalu kepada Tuhan. Sedangkan orang yang tidak percaya digambarkan dengan lalang itu orang yang belum mengenal Tuhan, atau bisa dikategorikan orang-orang yang belum percaya Kristus, atau bisa dibilang lebih apanya lagi, iblis, orang jahat. Kenapa di tengah-tengah kita orang percaya dunia ini selalu ada orang jahat? Itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita terus boleh menaruh harap kita sama Tuhan. Supaya kita boleh menjadi terang di dalam kegelapan. Kita tahu secara di dalam kehidupan kita ada dua sifat di dalam kehidupan ini. Ada baik, ada buruk, ada jahat, ada gelap, ada terang, ada sakit, ada sehat, ada banyak hal seperti itu. Di dalam kekristenan pun seperti itu. Ada yang percaya Tuhan, ada yang enggak percaya kepada Tuhan, ada yang setia kepada Tuhan, ada yang enggak setia kepada Tuhan, seperti itu. Seperti itulah ibaratnya antara gandum dan ilalang itu. Jadi gambarannya bahwa ladang itu adalah dunia ini, kita di mana kita tinggal saat ini. Di dunia kita sama-sama kita bisa bernapas, kita bisa bekerja, kita bisa melayani. Begitu juga orang yang nggak kenal Tuhan ada di dunia sama-sama. Secara perbedaan kita tidak ada perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Secara kasat mata tidak ada perbedaan karena kita sama-sama ya hidup, sama-sama bernapas. Tapi kenapa? Apa yang menjadi pembeda antara orang yang percaya itu tidak? Itu makanya itu tadi di dalam kita pengiringan kita sama Tuhan. Makanya kenapa di ayat selanjutnya saya akan bagikan yang pertama itu hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih.
Kita tahu siapakah yang menaburkan benih, itu Tuhan sendiri, Yesus sendiri, anak manusia. Nah, itu. Yang kedua, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih di ladang itu. Nah, kenapa? Saat tidur, sebagai kita orang percaya, disitulah kita jangan lengah di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, kita di saat kita tidur, nah, di saat itulah ada orang jahat yang mencoba-coba untuk merampas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya kenapa kita terus berjaga-jaga untuk senantiasa melaksanakan, menjaga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, makanya selalu Tuhan bilang kita terus berjaga-jaga, karena kalau kita lengah, musuh akan mengambil keselamatan yang Tuhan beri bagi kita. Yang ketiga, datanglah Tuhan itu dan ladang. Di ayat 26-27 dikatakan, ketika tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Ya, memang itu. Nah, kenapa di sebuah ladang itu, kalau waktu kecil kita tidak bisa membedakan antara gandum dan lalang. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, seiring sama-sama bertumbuh, kita akan bisa melihat mana yang namanya tumbuhan gandum, mana yang namanya tumbuhan lalang. Itu pasti kita lihat. Dari mana kita lihat perbedaan itu? Dari buahnya. Karena kita tahu lalang tidak akan menghasilkan buah. Tapi kalau gandum pasti menghasilkan buah. Kalau lalang tidak menghasilkan buah, seperti firman Tuhan, kalau kita tidak berbuah, kita dipotong. Amin Bapak Ibu. Nah, lalang karena tidak berbuah itu akan dipotong. Dan kemana? Dimasukkan ke api. Nah, sedangkan gandum, kita sebagai orang percaya yang menaruh harap sama Tuhan terus, itu akan nampak dari buahnya lah kita dikenal siapa kita sebenarnya. Kalau kita menghasilkan buah, otomatis buah itu akan bisa dinikmati banyak orang. Dan kalau sebuah tumbuhan yang menghasilkan buah pasti disimpan di dalam satu lumbung. Lumbung itu berbicara surga. Lumbung itu berbicara surga. Kalau kita di dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah pertobatan, buah keselamatan, maka saya akan percaya kita akan mendapatkan surga di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang selanjutnya, seorang musuh yang melakukannya, katanya. Kenapa harus? Itulah menjadi ujian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan bisa menghalau musuh dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita diizinkan ada bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan? Supaya itu akan memurnikan kita, menguji iman kita. Apakah benar-benar kita berharap sama Tuhan atau tidak? Seperti itu. Jadi di sini mau saya tekankan buat kita, biarlah kita senantiasa seperti gandum, yang artinya boleh menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Janganlah kita mau seperti tumbuhan lalang, yang artinya orang yang belum bertobat, orang yang belum mengenal Tuhan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa dibiarkan keduanya tumbuh sampai besar di dalam tanaman di dalam tanah itu? Supaya nampak siapa yang benar-benar mendapatkan buah di dalam kehidupannya. Kalau orang benar pasti nampak dari buahnya. Kalau orang tidak benar pasti akan dibuang di dalam perapian, yaitu neraka. Oleh karena itu, bagi kita orang percaya, mari saya mengajak kita untuk kita terus boleh menjadi seperti tumbuhan gandum ini. Karena pengiringan kita sama Tuhan tidak cukup hanya kita selamat. Kita harus bisa mencapai garis akhir hidup kita, yaitu finish, yaitu surga mulia. Bukan hanya surga yang akan kita dapatkan tapi ada lebih daripada itu. Kita mendapatkan mahkota kehidupan, seperti pujian yang kita naikkan tadi. Bagaimana itu kita dapatkan mahkota kehidupan dalam hidup kita? Kalau kita selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan dalam artian kita terus setia, kita terus taat,
di dalam pengiringan kita sama Tuhan. Memang di dunia ini kita tidak mulus-mulus saja menjalani kehidupan kita di dalam pengiringan kita, percaya kita sama Tuhan. Tapi yakin dan percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tetap setia, kita tidak berharap, kita terus berharap sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, maka kita adalah seperti pohon gandum itu, di mana pohon gandum itu semakin besar, itu akan menghasilkan buah. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan cukup kita hanya diselamatkan. Memang keselamatan sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu melalui apa? Melalui kehidupan kita di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan kehidupan, yaitu surga mulia. Bukan hanya surga yang kita dapatkan, tapi kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mungkin singkat yang saya sampaikan pada pagi hari ini, boleh senantiasa kita mendapatkan satu rema di dalam kehidupan kita melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Jadi yang intinya, mari kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mulai belajar terus, berharap, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Dunia ini pasti kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan jangan biarkan ada orang jahat di dunia ini. Bukan. Tuhan biarkan mereka ada di tengah-tengah kita, supaya kita terus boleh menjadi orang-orang yang menjadi berpengaruh di lingkungan dunia ini. Kalau bisa, kita boleh membawa mereka datang ke Tuhan. Mereka boleh diselamatkan, mereka boleh bertobat, sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi pembawa keselamatan bagi orang-orang yang belum menerima keselamatan daripada Tuhan. Mungkin hanya singkat yang boleh saya sampaikan. Kiranya pembacaan kita pada pagi hari ini itu boleh senantiasa memberkati kita, boleh senantiasa membawa kita terus, boleh seperti tumbuhan gandum ini. Agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan surga mulia yang Tuhan janjikan atas setiap kita. Demikian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikianlah hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakanlah lagi, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki, demikian hidupku
terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Hamba-Mu tidak banyak berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkannya setiap apa yang hamba-Mu boleh sampaikan. Biarlah Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh memberikan kami pemahaman. Biarlah kiranya kami boleh sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan telah selamatkan, boleh kami sebagai tumbuhan gandum yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan surga yang mulia, bahkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, meterangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa mengerti arti panggilan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan terus boleh Tuhan bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi dampak di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, izinkan ada orang jahat di dalam dunia ini, supaya kami boleh tampil sebagai terang-Mu ya Tuhan Yesus, untuk boleh Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, sehingga melalui kami banyak orang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam, terima kasih.